Kalau ada yang menyatakan bahwa tanaman sawit itu bisa untuk menggantikan hutan, artinya apa namanya istilahnya itu deforestasi apalah namanya kan, bahwa kita bisa mengalihkan hutan itu atau mengalihfungsikan atau mengganti pohon-pohon hutan itu dengan sawit, kan sama. Itu kan pohon juga ada daunnya kan, bukan begitu. Bukan sesederhana itu melihatnya. Masa sih nggak pernah melihat hutan, bagaimana hutan itu? Situasi dan kondisi hutan itu bagaimana? Ada pohon kayu di situ, lalu akar kayu itu kayak menyatu loh dengan tanah, kayak dilem begitu loh. Kemudian di situ ada macam-macam, di sampingnya ada tumbuh-tumbuhan juga. Kan hutan begitu kan? Jadi pada saat hujan, secara kasat mata kita lihat memang hujan itu, air hujan itu akan ke bawah, bukan ke permukaan. Tapi coba kita lihat sawit. Kalau semua misalnya ditanami sawit, bagaimana situasinya? Bagaimana kondisinya? Kan bisa juga secara kasat mata itu kita lihat kalau air hujan misalnya itu dalam ya katakanlah volume atau jumlah yang banyak, dia kan nggak akan turun ke bawah, dia nongkrong di atas. Lagian ginilah, marilah kita mengakui ya, dan pengakuan itu jangan hanya dengan ucapan tapi secara utuh, bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu kita ini wajib menjaganya. Menjaganya itu bukan berarti kita tidak perlu juga apa-apain gitu loh. Tapi kan kita sudah belajar nih. Sudah sangat luar biasa kan, pendidikan kita luar biasa maju nih. Ilmu pengetahuan kita oke punya kan. Sudah tahu, oh kalau begini dan lokasinya begini, kita beginikan hutan ini, kita gundulkan, kita ganti dengan tanaman ini, efeknya akan begini. Masa kita nggak paham? Saya yakin paham lah. Hanya karena persoalan apa? Persoalan mungkin ya cari tambahan penghasilan lah, mau kaya raya kan. Jadi jangan ada lagi istilah ya bahwa apa bedanya pohon sawit dengan hutan, pohon-pohon yang di hutan itu. Ya memang kalau kita lihat bahwa secara kasat mata pohon juga, sawit itu pohon juga. Tapi kan coba lihat dong secara utuh. Bagaimana fungsi hutan itu? Seperti apa hutan itu? Nah, kedepannya kita butuh pemimpin yang menyatu jiwanya dengan alam semesta ini. Saya pakai istilah yang mungkin agak ekstrim atau agak aneh. Terserah Anda mengartikan bagaimana. Tapi saya sudah lama konsen menyampaikan ini. Kalau Anda mau cek bagaimana narasi saya, Anda silakan cek di channel YouTube saya. Saya semenjak tahun 2000 berapa ya saya mulai aktif bermedia sosial ini ya. Tiba-tiba saja waktu itu saya kepikiran ya, setelah saya keliling melihat Indonesia ini, oh Indonesia ini topografinya begini ya, suasana alamnya begini, dan kekayaan alam yang luar biasa, tanaman tumbuh di situ bisa kita langsung makan. Berarti Indonesia ini memang negara makmur, negara kaya. Tapi saya melihat negara makmur, negara kaya itu dengan potensi sumber daya alam itu, saya tidak melihat emas, saya tidak melihat yang lain, saya melihat yang tumbuh di permukaannya, ya permukaan tanah, di atas tanah ada tanaman ini, ada jenis ini, bisa jadi obat, bisa makan, nah stabil, selesai kan kehidupan. Dalam arti selesai kalau kita bicara kemakmuran, standarnya sudah terpenuhi. Jadi apa? Keseimbangan sebenarnya, tata kelola alamnya, dan tidak boleh main-main. Karena sedikit ada celah, berbahaya. Nah, saudaraku, coba renungkan itu. Apa artinya kita misalnya punya uang 30 juta per bulan, 50 juta atau 100 juta. Kita beli mobil yang luar biasa misalnya, mewah. Rumah kita bangun berlantai 4, 5 atau berapa. Setelah musim hujan ya, karena kita nggak bisa hindari kita ini. Kalau sudah tiba musim hujan bagaimana? Tinggal mau intensitasnya bertambah, semakin seperti apa istilahnya, semakin bertambah intensitasnya semakin tinggi atau rendah. Tapi kalau keseimbangan alam kita betul-betul sudah hancur, sudah rusak total, hujan normal saja kita sudah terancam. Nggak ada gunanya kan? Pada saat hujan mobil kita dibawa banjir, kita naik di atas atap baru kita nongkrong, menunggu di bantuan, selamat atau enggak. Itu
yang disebut negara maju, itu yang disebut daerah maju, enggak. Maka saya saudara mulai merenung nih. Sebenarnya pemahaman kemajuan suatu negara, elit-elit di negeri ini bagaimana? Kalau saya kemajuan itu kestabilan hidup. Disitulah kita akan mendapatkan yang namanya keadilan itu, kestabilan sebenarnya. Stabil. Itu yang kita mau di negara Indonesia yang kaya raya ini. Kalau pemimpin tidak mampu mewujudkan itu, tidak mampu memahami itu, apalagi tidak mengerti soal tata kelola alam Indonesia ini, ya jangan-jangan kita akan menjadi cerita ya di kemudian hari bahwa pernah ada manusia-manusia di suatu negara yang disebut negara ini, tapi karena mereka gagal mengelola alamnya, ya salah memahami kemajuan, salah memahami mau maju, negara maju bagaimana, dia tidak mengerti tentang kondisi alamnya, situasi alamnya, dia hanya melihat kemajuan negara lain yang kondisi alamnya berbeda, akhirnya misalnya mereka tenggelam, misalnya, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin loh, bisa mungkin itu kalau kita memenuhi syarat untuk itu. Ya, maka dari sinilah saya berharap saudara-saudaraku sekalian, ya, kita sebagai rakyat saatnya sadar, ya. Kalau elit-elit di negeri ini tidak sadar, kita yang sadar, kita yang harus menunjukkan kesadaran itu. Kalau tidak berbahaya, ya. Saya lihat situasi ini mengerikan, jujur aja. Saya di Aceh ini, saudara, ngeri, ya saya lihat. Nah, saudara-saudaraku dimanapun di Indonesia, pertahankan daerahmu, ya. Buat nyaman sebagaimana kondisi Anda nyaman, jangan sampai Anda terlena, Anda ikut-ikutan, Anda terlena dengan buayan, Anda terlena dengan kata-kata soal, mohon maaf ya, bahwa tambang akan mensejahterakan Anda, enggak. Kesejahteraan itu soal kenyamanan dan keamanan hidup. Ya, bukan Anda berkecukupan dalam materi, tetapi Anda terancam. Ya, misalnya hidup Anda tidak tenang. Ya, tiba-tiba saja ada inilah, ada itu. Kondisi alam kita harus kita pahami. Makanya manusia di Indonesia ini sebenarnya dituntun oleh alam untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia. Ya, karena secara tidak langsung memang dia harus menyesuaikan dengan alam. Kondisi alam ini. Kalau enggak, ya kita akan disingkirkan oleh alam ini sendiri. Itu menurut saya, saudara. Silakan tanggapan Anda seperti apa dan bagaimana, silakan komentar. Merdeka.